Shalom anak sekolah minggu. Shalom. Shalom yang di gereja. Shalom, Mamang. Shalom yang di rumah. Pasti udah dijawab di rumah, tapi di sini tidak kedengaran. Kita hari ini sudah memulai ibadah. Ibadah secara onsite di gereja hadir, tapi yang belum bisa hadir, silakan beribadah mengikutinya di rumah masing-masing. Ambil tempat duduk yang bagus, yang baik, duduk yang tenang. Kalau boleh Alkitab sama buku nyanyiannya juga disiapkan. Tapi karena sudah disediakan lewat Infocus dan layar YouTube-nya, itu juga boleh menjadi perhatian. Nah, sebelum kita bernyanyi memuji Tuhan, Amang mengajak kita dulu supaya ambil doa pribadi masing-masing, berdoa dalam hatinya untuk memulai ibadah ini. Mari berdoa masing-masing. Amin. Nah, sekarang kita mulai ibadah, kita angkat pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh Nanti kita akan segera bebas Tuhan saat tipu tenang bersama Yesus dalam terang di rumah yang dekat. Amang undang kita semua berdiri. Ayo kita bangkit berdiri, bangkit untuk Tuhan, ambil sikap berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami, Inilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Adik-adik semuanya, hari ini, di minggu ini, kita mau mendengarkan hukum Tuhan, hukum Taurat. Hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Nanti di hukum yang kelima sama-sama mengucapkan ya. Tapi yang 1 sampai 4 Amang baca, yang 6 sampai ke 10 hanya Amang membaca. Namun hukum yang kelima kita sama-sama. Baik yang di rumah nanti boleh juga mengucapkannya bersama-sama. Kita dengarkan hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit
yang ada di bumi, yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima bersama-sama. Hormatilah. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sekali lagi, titah kelima, 2, 3 ya. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikianlah titah ataupun hukum Tuhan. Ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa bersama, minta kekuatan dari Tuhan agar kita masing-masing dikuatkan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Kita berdoa bersama, ikuti doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Semua orang adalah orang yang berdosa. Saya, kita semua
orang yang berdosa. Amang undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita berdiri berdoa bersama memohon keampunan dosa-dosa kita. Ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Boleh duduk. Hari ini adalah Minggu tanggal 3 April. Minggu pertama di bulan April. Ayat bulanan bulan April yang sudah ditetapkan di gereja kita, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Ayat bulanan tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Amang bacakan firman Tuhan. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah ayat bulanan. Amang undang kita mengucapkan bersama-sama sepenggal-sepenggal dari ayat bulanan ini. Roma pasal 5 ayat 1, 2, 3 ya. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan ayat bulanan hari ini. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan. Serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Lagi kita berdiri untuk menyaksikan iman kita. Ayo kita berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Kita mengucapkannya bersama-sama, 2 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Ada pengumuman dari kakak guru sekolah minggu? Silakan. Selamat hari Minggu adik-adik. Pengumuman minggu ini yaitu mulai minggu ini kita ibadahnya secara onsite, yaitu ibadah di gereja, dan mulainya jam 7.45. Jadi adik-adik berangkat dari rumahnya bisa dari jam 7:15 ya, atau jam 7, supaya kita mulainya on time jam 7.45. Lalu yang kedua pengumumannya yaitu bagi kelas sekarang kita secara langsung, jadi udah nggak ada lagi lewat Zoom-nya. Jadi untuk adik-adik yang di rumah dihimbau untuk ibadah di gereja supaya kita bisa bagi kelas secara langsung di gereja. Lalu yang terakhir untuk renungannya bulan April, kalau belum mendapatkan bisa hubungi ke kakak abang guru sekolah minggunya, dan tetap dibaca ya buku renungannya, lalu dikirim ke grup kelas masing-masing supaya guru sekolah minggunya tahu kalau adik-adik baca renungannya. Sekian pengumuman, terima kasih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Boleh adik-adik maju ke depan untuk persembahan. Adik-adik, firman Tuhan khotbah untuk sekolah minggu hari ini 31. Ada yang bawa Alkitabnya? Yang di rumah ada yang sudah mempersiapkan Alkitabnya tadi? Boleh juga dibuka. Kejadian pasal 1 dimulai dari ayat 26 hingga ayat 31. Amang bacakan firman Tuhan? Ikutin ya, boleh diikutin. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31 bersama-sama kita bagi yang bawa Alkitabnya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik, baik yang hadir di sini maupun yang di rumah saat ini berbicara tentang kabar bahwa segala yang ada di tengah-tengah jagat raya alam semesta itu bersumber dari Tuhan. Saya tanya dulu anak sekolah minggu, apakah kalian seorang manusia? Betul. Tapi apakah manusia itu hanya karena dia mempunyai dua kaki? Apakah kategori manusia itu hanya karena dia mempunyai dua kaki? Tidak. Ayam juga kakinya ada berapa? Kakinya dua, tapi dia bukan manusia. Apalagi yang kakinya dua? Apalagi yang kakinya dua? Hah? Selain ayam, bebek, selain bebek, apalagi? Burung, apalagi? Hah? Ada lagi yang kalian tahu yang kakinya dua? Kera yang ya memang dua kakinya, dua tangannya. Iya, tapi apakah kera atau monyet itu karena dua kakinya dia disebut manusia? Terus apa bedanya kera, monyet sama manusia? Apa bedanya? Adik-adik, manusia itu istimewa. Manusia itu istimewa. Istimewanya apa? Bukan karena telinganya dua, bukan karena matanya dua, bukan karena tangannya dua. Tidak di situ. Tapi manusia itu diciptakan Tuhan dan berasal dari Tuhan, walaupun dibentuk dari debu tanah, istimewanya manusia itu adalah makhluk yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena tadi dalam firman ini Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kalau sama ayam enggak. Tuhan hanya berfirman seperti ini. Jadi kau ayam, jadi. Jadi kau bulan, jadi. Jadi kau matahari, jadi. Hanya dengan firman. Tapi kalau manusia beda. Diambil dulu tanah liatnya, dibentuk tubuhnya, dan dia hidup setelah Tuhan meniupkan, menghembuskan nafas dan jiwa ke dalam tanah itu, sehingga dalam sekejap tanah yang betul-betul tanah berubah dalam kuasa Allah. Jadilah seperti kita. Itu makanya keistimewaan manusia itu, dia segambar dan serupa dengan Allah.
Tapi bukan fisiknya yang ditekankan, melainkan sifat-sifat yang di dalam diri manusia itu setelah dia menjadi hidup memiliki sifat-sifat yang sama dengan Allah. Kemampuan yang dimiliki manusia itu memiliki kemampuan yang sama, mirip dengan Allah. Apa itu? Kita mampu mendengar, melihat, bahkan berpikir. Kita juga punya hati, bisa merasa, bisa gembira. Seperti itu jugalah Tuhan. Dia senang, dia juga bisa bersukacita melihat orang-orang yang tahu memuji Dia, yang tahu menyembah Dia. Nah, adik-adik, hari ini manusia sebagai makhluk istimewa disandangkan pada setiap orang, disandangkan pada kalian semua. Manusia sebagai makhluk istimewa. Saking istimewanya manusia itu diberi hati, manusia itu diberi kuasa juga. Jadi Adamlah lebih tinggi dari monyet. Maksudnya derajatnya, manusialah lebih tinggi derajatnya dari matahari. Memang matahari hebat, hebat matahari. Dalam ribuan tahun, jutaan tahun, cahayanya ada terus tersedia, diberikan kepada kita. Bulan juga, sekalipun dia tinggi banget, tapi ingat, dia tidak pernah mahkota ciptaan. Yang mahkota ciptaan itu siapa? Manusia. Siapa manusia itu? Kamu. Siapa manusia itu? Kita. Siapa manusia itu? Saya juga. Kitalah manusia yang istimewa itu. Nah sekarang, karena istimewanya saya dan kita semua diberi kesempatan untuk menguasai. Menguasai bukan berarti menghabiskan. Menguasai, wewenang itu merawat. Jadi istimewanya si Adam itu, kepada dia diberikan wewenang atau kuasa. Itu tadi ya. Diberi kuasa untuk ikan-ikan di laut, untuk burung-burung di udara. Siapa di sini yang takut berenang di laut? Ada, kalau belum ahli, belum bisa berenang, jangan berenang di laut. Berdiri di pinggir-pinggirnya aja, dimasuk, ditenggelamin, kakinya cukup ya. Tapi di dalam laut itu ada ikan besar, ada ikan kecil. Mulai ikan yang paling kecil sampai ikan raksasa juga ada di laut. Tetapi sebesar-besarnya ikan itu tidak pernah berkuasa, melainkan yang berkuasa atas ikan di laut itu adalah manusia. Jadi sebenarnya sebesar-besar apapun ikan di laut kita tidak perlu takut. Karena kita lebih hebat dari mereka, tapi bukan untuk sombong. Bukan untuk sombong. Kuasa itu diberikan untuk menjaga dan melestarikan. Jadi jangan ada anak sekolah minggu yang merusak lingkungan, yang merusak alam, yang cabut-cabut bunga, merusak kembang. Tidak boleh, kita harus rawat. Kalau kau lihat ibumu sedang merawat bunga, ya memang itulah tugas kita. Ikutlah merawat bunga. Sebab disitulah keistimewaan kita. Kamu tidak akan pernah jadi anak istimewa kalau kerjanya hanya merusak. Dibeli mainan, baru 2 hari udah rusak. Ada seperti itu kan? Dibeli mainan, dibeli boneka, dibeli mobil-mobilan, baru dibeli langsung udah rusak. Itu bahaya itu orangnya seperti itu. Jangan seperti itu. Kita harus ikut menjaga, melestarikan ciptaan Tuhan. Pernah seperti itu, seorang anak sekolah minggu pergi ke warung. Pak, katanya sama tukang warung itu, mau beli rinso untuk apa? Kata penjual yang ada di warung itu, saya mau mandikan anak kucing saya katanya. Anak kucingnya mau dimandikan, tapi sabunnya sabun rinso. Datang yang punya warung, nah rinso itu tidak bagus untuk memandikan kucing, bisa-bisa kucingnya nanti mati. Kata si penjual rinso, enggak peduli katanya. Dibelinya ini rinso ini 1 bungkus, dibasahin anak kucingnya di rumahnya, langsung dicebur-ceburin semua rinsonya sampai putih-putih, sampai gumpal-gumpal busa-busanya. Wah, terus getir-getirlah
ini anak kucing yang masih kecil. Kedinginan, sampai goyang-goyang kakinya, semualah badannya goyang-goyang. Nah, terus dicucinya. Selesailah dimandikan kucing itu. Dia pergi lagi ke warung. Mau beli jajanannya, dia udah capek. Datang si penjual di warung itu, "Nak, gimana kucingmu?" "Ah, kucing saya udah mati," katanya. "Kenapa bisa mati?" kata si penjual yang di warung itu. "Gak tahu." Kata si penjual warung yang jual rinso tadi. "Nah, itu makanya kucingmu mati karena kau mandikan, kau sabuni dengan sabun rinso. Makanya kucingmu mati," karena katanya. Terus datang si anak itu menjawab, Bukan Pak, tadi waktu saya mandiin kucingnya dengan pakai rinso, kucingnya masih hidup. Terus kenapa kucingnya mati?" Kata si penjual. Anak itu akhirnya jadi ngaku dia. "Anak kucingnya tadi saya peras seperti memeras kain. Akhirnya kucingnya mati," katanya. Begitu. Kok bisa? Dia anak itu nggak peduli dengan kehidupan si kucing itu. Rasa sayang yang mematikan. Itu tidak boleh seperti itu. Memang kalau kucing dicuci, dimandiin harus diperas. Tidak, anak itu diperasnya seperti memeras baju, memeras handuk, ya mati, kecekik lehernya. Itu jadinya. Nah, adik-adik, kita ini punya kuasa diberikan Tuhan. Kuasa memelihara hewan peliharaan. Tapi peliharalah dengan baik. Itu panggilan Tuhan. Jadi intinya kepada kita, jagalah keistimewaan yang diberikan Tuhan di dalam dirimu, karena kamu adalah manusia istimewa. Anak sekolah minggu, ingat dirimu adalah anak istimewa. Keistimewaanmu di hadapan Tuhan apa tadi? Keistimewaanmu apa? Keistimewaan kita masing-masing, kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Keistimewaan kita lebih tinggi derajatnya dari segala ciptaan lainnya. Nah, dalam diri orang Kristen, buktikanlah bahwa kamu sudah anak istimewa. Di dalam dan di hadapan Tuhan Yesus, anak istimewa itu tidak hanya tahu makan. Kalau sudah nasi goreng, ada mie goreng, ada bakso, mie ayam, apa lagi? Pasti semua tenang, kan begitu. Tapi kita istimewa di hadapan Tuhan tidak hanya sekedar makan, tidak hanya sekedar main-main. Istimewa di hadapan Tuhan apabila kita sadar kita sebagai ciptaan Allah. Di dalam kesadaran sebagai ciptaan Allah, di situ kita berdoa dan beribadah. Akhirnya, kesimpulannya, kalau kau mau jadi anak istimewa dan mempertahankan keistimewaanmu di hadapan Tuhan, rajinlah beribadah, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah keistimewaan kita. Jadi kita semua adalah orang yang istimewa. Sekarang sama-sama berkomitmen. Katakan semuanya, aku adalah orang yang istimewa. 2, 3 ya. Aku adalah orang yang istimewa. Sekali lagi. Aku adalah orang yang istimewa. Orang istimewa itu Tuhan yang mengistimewakan. Jangan minta yang istimewa di rumahmu. Tapi buktikan dirimu sebagai anak yang istimewa, yang spesialis, yang punya nilai yang lebih. Dengan ibadahmu dan doa-doamu. Dengan kelakuanmu yang baik, belajar yang baik, membantu orang tua yang baik, rapi. Jangan ceroboh, itulah keistimewaan kita. Amin. Iya, adik-adik, kita sambut firman Tuhan, kita berdoa, ambil sikap berdoa. Ambil sikap berdoa, kita berdoa. Bapa di surga, syukur bagimu karena kami sudah bersama-sama mendengarkan dan belajar firman-Mu. Dengan firman-Mu, kami semakin mengerti bahwa kami berasal dan bersumber dari Tuhan.
kami adalah orang dan makhluk yang istimewa. Hari ini kami ingin tetap menjaga dan mempertahankan keistimewaan kami yang Tuhan berikan. Di dalam menjaga keistimewaan itu kami harus terus melakukan yang baik, yang berkenan, supaya kami jadi anak yang istimewa, yang senantiasa beribadah dan berdoa, yang senantiasa berbuat dan melakukan kebaikan. Menjadi anak baik di rumah maupun di sekolah, menjadi anak baik ketika belajar, menjadi anak baik ketika disuruh melakukan sesuatu. Itulah sesungguhnya keistimewaan kami yang sudah Tuhan berikan dalam diri kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang hadir di sini, di rumah Tuhan, maupun yang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Allah kami yang sudah mengistimewakan kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi, kita harus membawa berita. Ambil sikap berdoa, kita mau menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan tadi kepada Tuhan melalui doa kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu, Amang. Kita masuk di kelas ini. Bagi yang di rumah, tidak ada lagi Zoom hari ini. Hanya mengikuti ibadah yang sudah kita lakukan tadi. Tapi bagi yang di gereja, akan masuk ke kelas masing-masing. Adik-adik, kita ada bagi kelas.